Selamat datang di Layar Kemas, layar yang siap mengemas apapun yang bisa dikemas. Langsung saja. Film diawali memperlihatkan seorang pria bernama Chuck Nolan. Chuck adalah seorang eksekutif analis dari perusahaan ekspedisi yang bernama FedEx. Saat ini, Chuck berada di cabang FedEx di Rusia untuk menangani masalah-masalah terkait produktivitas, seperti keterlambatan pengiriman, kurir yang kurang ramah, kekeliruan pengiriman barang, dan sebagainya. Setelah itu, pada malam harinya, Chuck harus pulang ke Amerika karena ada acara makan malam Natal dengan kekasihnya bernama Kelly. Namun sayangnya, Chuck hanya dapat bertemu Kelly sebentar, karena ia mendapat tugas mendadak yang mengharuskannya terbang ke Malaysia. Akibat dari situasi ini, Chuck dan Kelly harus menyusun kembali jadwal pernikahan mereka agar dapat menemukan waktu yang sesuai untuk melangsungkan pernikahan mereka. Setibanya di bandara, Kelly memberikan hadiah sebuah jam yang terdapat foto Kelly di dalamnya, agar Chuck terus mengingatnya. Lalu, Chuck pun berkata, ia berjanji dirinya akan segera kembali. Dalam perjalanan, Chuck tiba-tiba terbangun karena guncangan yang kuat. Ternyata, pilot sedang berusaha menghindari badai yang berada di atas Samudra Pasifik. Situasinya semakin rumit ketika para pilot kehilangan komunikasi dengan pusat kendali, sehingga mereka harus mencari rute alternatif. Setelah mendengar kabar tersebut, Chuck bermaksud pergi ke toilet. Namun, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang sangat kuat, disertai dengan ledakan yang mengguncang seluruh pesawat. Salah satu pilot dengan cepat membantu Chuck, membantunya duduk dan memberikan bantuan oksigen. Pilot tersebut memberikan perahu karet kepada Chuck dan memberitahu bahwa pesawat akan melakukan pendaratan darurat di permukaan laut. Beberapa saat kemudian, pesawat menghantam air dengan keras, menyebabkan pesawat hancur seketika. Untungnya, Chuck tidak terbentur oleh benda-benda keras, sehingga ia tetap sadar dan berhasil selamat berkat perahu karet yang membawanya ke permukaan laut. Setelah tiba di permukaan laut, Chuck menyadari bahwa ia tidak melihat rekan-rekan lainnya. Ia terpaksa harus berjuang sendirian, terombang-ambing di tengah laut dengan badai yang menerjang. Keesokan harinya, Chuck terbangun dengan perasaan syok dan kebingungan karena menyadari bahwa ia terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui keberadaannya. Dia melihat beberapa paket dari FedEx yang terdampar di pantai, dan Chuck pun memutuskan untuk menyimpannya. Chuck berteriak meminta pertolongan ke segala arah, berharap ada penduduk setempat yang dapat menolongnya. Sayangnya, usahanya sia-sia karena Chuck pun ternyata satu-satunya orang yang ada di pulau tersebut. Lalu, Chuck pun mencoba membuat tulisan besar dengan kata "Help" dengan harapan bahwa tim evakuasi bisa melihatnya dari atas. Langit mulai gelap
Namun, bantuan pun masih belum datang. Chuck duduk sendirian menatap foto kekasihnya dengan perasaan khawatir yang kian mendalam. Ketidakpastian dan kecemasan melingkupi pikirannya, memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Keesokan harinya, Chuck melihat bahwa tulisan help yang ia buat perlahan terhapus oleh ondak. Namun, ia tidak menyerah. Chuck mengumpulkan beberapa batang kayu dan mulai membuat kembali tulisan kata help yang baru. Setelah itu, Chuck pun dikejutkan dengan sebuah kelapa yang terjatuh di hadapannya. Seketika itu, ia pun sadar bahwa air kelapa bisa menjadi sumber minuman yang penting untuk bertahan hidup di pulau tersebut. Namun, Chuck kesulitan untuk membuka kelapa tersebut. Sampai butuh berjam-jam hingga akhirnya batu yang digunakannya pecah membentuk benda tajam. Dan dari sinilah Chuck kini mulai dapat dengan mudah jika ingin membuka kelapa. Setelah itu, Chuck hendak menelusuri pantai, dan tanpa sengaja, Chuck menemukan sebuah gua lalu menghampirinya. Namun, tidak terdapat apapun di sana. Chuck pun melanjutkan menyisir pantai hingga tidak sadar. Telapak kakinya pun sampai berdarah akibat tergores oleh terumbu karang. Lantas, ia pun memutuskan membuat alas kaki dari celananya. Chuck melanjutkan penelusurannya hingga ia mendaki sebuah bukit. Setelah sampai di puncak bukit, ia memperhatikan sekeliling dengan seksama, mencoba melihat ke segala arah. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada suatu benda yang menggambang, yang tidak terlalu jauh. Dengan cepat, Chuck berlari mendekatinya. Namun, ketika mendekat, ternyata itu adalah mayat kru pilot yang dulu membantunya saat itu. Sebelum menguburnya, Chuck pun mengambil beberapa barang yang bisa berguna, seperti sepatu dan senter. Di malam harinya, Chuck kembali termenung sambil melihat foto kekasihnya. Dengan melihat foto kekasihnya, memberikan semangat dan kekuatan bagi Chuck untuk terus bertahan hidup di tengah ketidakpastian dan kecemasan melingkupi pikirannya. Setelah beberapa hari berlalu, Chuck pun perlahan-lahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam liar. Ia mengasah insting survivalnya dan belajar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, agar terus bisa bertahan hidup. Pada suatu malam, Chuck melihat cahaya yang terpancar dari jauh, menandakan adanya sebuah kapal laut yang mungkin lewat di sekitar pulau tempatnya terdampar. Tanpa ragu, Chuck berteriak sekuat tenaga dan menyalakan senter, memberikan isyarat SOS. Namun sayangnya, hal itu sia-sia. Di pagi harinya, Chuck yang tidak mau melewatkan kesempatan bergegas menyusul dengan perahu karetnya. Ia berjuang melewati beberapa ombak yang menerjang dirinya. Hingga pada akhirnya,
ombak yang sangat besar menghantam perahu karetnya, sehingga Chuck pun terhempas dan kakinya tertusuk oleh terumbu karang. Tak hanya itu, beberapa saat kemudian terjadi badai. Chuck pun dengan terpincang-pincang, ia berusaha kembali. Lalu ia menyempatkan menutupi paket-paket kirimannya agar tidak rusak. Lalu ia pun pergi dengan tertatih ke sebuah gua untuk berlindung. Keesokan harinya, Chuck kembali menghampiri paket-paket tersebut. Namun kali ini dirinya terpaksa melanggar kode etik sebagai petinggi jasa ekspedisi dengan membongkar paket-paket tersebut dengan harapan terdapat sesuatu yang dapat dimakan. Namun di dalam paket-paket tersebut hanya terdapat sebuah kaset radio, sepatu skating, baju wanita, dan bola voli. Namun ia mensisakan satu paket yang terdapat gambar sayap yang ia tidak buka. Kehabis akal, Chuck pun memanfaatkan barang-barang tersebut. Ia menggunakan kemasan paket sebagai alas tidur, menggunakan alas sepatu untuk mengupas kelapa, dan membuat jaring dari gaun wanita untuk menangkap ikan. Setelah itu, Chuck baru menyadari bahwa ia membutuhkan api untuk memasak semua hasil tangkapannya untuk dimakan dengan layak. Lantas, ia pun berusaha mencoba membuat api. Percobaan demi percobaan tidak membuahkan hasil, sampai kedua tangannya pun terluka hingga bercucuran darah, yang membuatnya frustasi. Setelah membersihkan lukanya, ia pun duduk dan tanpa sengaja melihat ke arah bola yang kini terdapat darah membentuk sebuah wajah. Lalu Chuck pun memberikan sebuah nama Wilson pada bola itu sesuai nama brand bola tersebut. Sehingga Chuck kini merasa memiliki teman baru untuk menemaninya. Atas kehadiran teman barunya, Chuck pun dengan semangat baru berusaha membuat api sambil sesekali memandangi Wilson hingga akhirnya Chuck pun berhasil menciptakan api. Chuck pun merayakan keberhasilannya hingga malam hari. Ia sangat gembira karena kini ia bisa merasakan makanan yang sudah matang, serta kini ia dapat menghangatkan tubuhnya. Setelah itu, Chuck membuat hipotesis, memberitahu Wilson berdasarkan perhitungannya. Mereka kini berada sangat jauh dari area tempat pesawat jatuh. Dikarenakan jalur pesawat keluar dari rute yang ditentukan untuk menghindari badai. Chuck berasumsi berdasarkan dari perhitungan kecepatan pesawat, posisi mereka kini kurang lebih 500 mil atau setara 2 kali luas negara Texas dari area yang akan dicari oleh tim evakuasi. Sehingga kemungkinan besar dirinya tidak akan pernah ditemukan. Scene pun beralih pada 4 tahun kemudian. Terlihat penampilan Chuck kini sangat berbeda dengan tubuhnya yang kurus.
Keesokan harinya, Chuck terbangunkan oleh suara suatu benda yang menghantam terumbu karang. Lantas, Chuck pun dengan hati-hati mendekatinya. Dan ternyata, benda tersebut adalah salah satu material toilet pesawat. Sambil ditemani Wilson, Chuck berpikir agar benda tersebut bisa berguna hingga beberapa saat kemudian benda tersebut jatuh tertiup angin. Seketika Chuck pun mendapatkan ide bahwa material tersebut bisa digunakan untuk berlayar. Hari demi hari, Chuck menghabiskan waktunya untuk membuat rakit yang kuat. 24. Hingga suatu hari, ia kehabisan bahan tali yang mengharuskannya menaiki bukit. Di sana, Chuck mendapatkan sebuah tali yang cukup panjang, yang dimana tali tersebut dipergunakan Chuck untuk percobaan bunuh diri. Singkat waktu, tibalah hari yang dinantikan oleh Chuck. Saat itu, angin berhembus sesuai dengan arah yang diinginkannya. Sebelum berlayar, Chuck menyempatkan diri menulis di sebuah batu yang menandakan bahwa ia pernah bertahan hidup di pulau tersebut. Setelah itu, Chuck pun bersiap-siap berkemas dan tidak lupa membawa sebuah paket yang telah ia simpan selama 4 tahun. Rakit pun turun ke laut dan siap berlayar. Meskipun dengan raut wajah yang ragu, Chuck terus mendayung dan berhasil melewati beberapa ombak. Hingga tiba saatnya, ombak yang cukup besar mendekat. Chuck pun bergegas membentangkan layarnya. Dan akhirnya, selama 4 tahun kini, ia pun berhasil melewati ombak tersebut. Lalu, Chuck pun menatap kembali ke arah pulau tersebut sebagai terakhir kalinya, yang dimana pulau itu telah menjadi tempat tinggalnya selama 4 tahun, di mana ia mengalami perjuangan dan bertahan hidup seorang diri. Ia tahu bahwa pulau itu akan tetap menjadi bagian terpenting dalam kisah hidupnya. Setelah itu, Chuck terus mendayung, terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik, tanpa arah yang pasti. Untuk bertahan hidup, ia memanfaatkan air hujan dan menangkap ikan sebagai sumber makanan. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, cuaca tiba-tiba berubah menjadi badai. Chuck berlindung di bawah layar rakitnya. Namun, tiba-tiba angin kencang menerpa dengan ganas, sehingga layar itu terhempas jauh, yang dimana benda tersebut berfungsi untuk mengarahkan rakitnya agar mengikuti arah angin. Keesokan harinya, Chuck terbangun dan melihat Wilson yang terlepas dan mengambang. Chuck segera bergegas untuk mengambil kembali Wilson. Namun, saat ia menyusulnya, Wilson malah terus menjauh terbawa oleh ombak. Dalam situasi yang sulit tersebut,
Chuck menyadari bahwa ia harus tetap memegang erat-erat rakitnya agar tidak terbawa oleh arus. Meskipun hatinya berat, Chuck akhirnya harus merelakan Wilson dan kembali ke atas rakit. Betapa sedihnya Chuck kehilangan satu-satunya teman yang telah menemaninya selama 4 tahun. Tanpa Wilson, Chuck menyadari bahwa ia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup akibat beban keseimbangan mental menghadapi kesepian, jenuh, dan stres yang harus dihadapi selama bertahun-tahun di pulau terpencil seorang diri. Karena kehilangan layar dari Wilson, Chuck pun merasa tidak punya harapan. Ia membuang kedua dayungnya dan memutuskan untuk pasrah terombang-ambing tanpa arah. Beberapa waktu kemudian, Chuck dikejutkan dengan melihat sebuah kapal besar yang melintas. Dirinya sudah tidak sanggup untuk berteriak akibat dehidrasi dan kelelahan. Ia melambaikan tangan berharap terdapat salah satu awak kapal melihat dirinya. Empat minggu kemudian, setelah Chuck diselamatkan, kini ia sedang dalam perjalanan pulang. Temannya memberitahu bahwa akan terdapat acara penyambutan di bandara. Namun, Chuck tidak mempedulikan hal itu. Ia menanyakan apakah Kelly kekasihnya akan datang menemuinya. Namun, temannya tersebut hanya menjawab tidak tahu dengan raut wajah seakan-akan menutupi sesuatu. Setiba di bandara, Chuck pun disambut oleh banyak orang dan ketika saat di ruang tunggu, Chuck bukannya dihampiri Kelly, namun dihampiri oleh dokter giginya sendiri. Dengan sedikit basa-basi, si dokter pun memberitahu bahwa kini dirinya adalah suaminya Kelly. Kedatangannya ke sini menjelaskan bahwa selama 4 tahun Kelly mengalami masa-masa sulit yang pada intinya agar Chuck mengerti posisi Kelly saat ini. Mendengar hal itu, seketika Chuck pun terkejut, lalu pergi ke arah jendela, dan terlihat Kelly sedang menangis, memohon agar diizinkan bertemu dengan dirinya. Semua rekan-rekannya merayakan kembalinya Chuck, namun Chuck terlihat tidak bahagia, justru lebih memilih diam. Kemudian ia menyalakan sebuah lighter, seolah-olah teringat betapa sulitnya ketika ia membutuhkan api. Di malam harinya, Chuck seperti kebiasaannya dulu, setiap malam selalu mendatapi foto Kelly sebelum tidur. Namun, kini ia membayangkan betapa sulitnya perjuangan dirinya untuk bertahan hidup selama 4 tahun demi kekasihnya. Namun, kembalinya dirinya bukan rasa bahagia yang ia dapatkan, melainkan takdir berkata lain. Kenyataan pahitlah yang ia terima. Beberapa saat kemudian, Chuck nekat pergi menemui Kelly menggunakan taksi. Ketika tiba di depan pintu, ternyata Kelly memiliki firasat kuat Chuck akan menemuinya. Lalu Chuck pun dipersilakan masuk. Dan Chuck pun berkata, andai saja dirinya tidak turun dari mobil tersebut. Dan terdapat banyak foto-foto
di mana Kelly sudah berkeluarga. Lalu Jack pun mengembalikan hadiah dari Kelly, karena ia merasa bahwa jam tersebut merupakan pusaka keluarga Kelly. Kemudian, Kelly membawa Jack ke sebuah garasi. Terdapat mobil tua. Mobil tua tersebut memiliki kendaraan mereka berdua. Dan Kelly pun mengembalikan mobil tersebut kepada Jack. Dan Jack pun pamit pergi. Tiba-tiba Kelly berteriak memanggil dan berlari mengejar Jack. Kelly meluapkan semua perasaannya, meyakini bahwa Jack masih hidup. Tetapi semua teman dan keluarganya meminta agar ia berhenti berharap dan merelakannya. Lalu Jack pun membawa Kelly masuk ke dalam mobil. Tetapi ketika mereka berada di dalam mobil, bukannya membawa pergi, Jack ternyata mengantarkan Kelly kembali kepada keluarganya. Jack pun menceritakan kisah hidupnya kepada temannya yang dimana ia pernah kehilangan Kelly selama 4 tahun. Namun, di sana ia tetap berusaha bertahan hidup, meski tubuh penuh luka, kepanasan, kehujanan, kedinginan, kelaparan, bahkan terombang-ambing di tengah laut tanpa arah tujuan. Ia tetap berusaha, bernafas walaupun tidak ada harapan. Namun hari ini, ketika ia berhasil kembali, kini ia kehilangan Kelly selamanya. Satu hal yang Jack pelajari dalam hidup, tetaplah bernafas, walau harapan itu tidak ada. Keesokan harinya, Jack memulai harinya dengan mengantarkan paket yang selama 4 tahun menemani ia dan ia jaga. Namun setiba di alamat tujuan, rupanya tidak ada orang di dalamnya. Jack memutuskan menyimpan paket tersebut lalu pergi. Setibanya di persimpangan jalan, Jack tidak tahu arah jalan mana yang ia harus pilih. Hingga tidak lama kemudian, wanita berambut merah turun dari truknya, memberitahu petunjuk kepada Jack, lalu pergi. Dan ketika Jack melihat belakang truk itu, ternyata terdapat gambar sayap yang menandakan bahwa wanita tersebut pemilik paket yang ia jaga selama 4 tahun. Di akhir film, Jack seolah-olah dihadapkan pada pilihan jalan yang harus ia ambil. Namun, di tengah keraguan itu, ia kembali melihat ke arah wanita tersebut, seolah gambar sayap yang ia lihat memberikan petunjuk kepadanya untuk mengikuti wanita tersebut. Lalu, film pun berakhir.